Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai bentangan Al-Quran terhadap bekal kita supaya kita mampu dalam mengatasi pengaruh setan. Karena di dalam Al-Quran itu istimewanya Al-Quran itu apabila disebut seperti misalnya sholat khusyuk, kata sholat khusyuk itu ada dalam Quran dan kita harus yakin bahwa akan dijelaskan di dalam Quran sendiri. Kalau ada kata sesungguhnya musuh yang paling nyata, setan itu musuh yang paling nyata, maka pasti Al-Quran itu menjelaskan apa itu musuh yang nyata, kemudian bagaimana mengatasinya. Pasti harus punya keyakinan seperti itu ya. Jadi keyakinan kita kepada Quran itu semakin dalam karena telah dibuktikan ya oleh perjalanan kita dalam bersama Quran ya. Nah, ini yang terakhir ya, materi terakhir dalam membelenggu setan untuk rekaman yang ke-25. Nanti kita lanjutkan berkenaan dengan kelemahan-kelemahan setan, kelemahan-kelemahan manusia seperti yang digambarkan dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kalau kita baca teks Al-Qur'annya, maka terjemahan itu jauh sebenarnya dari yang dimaksud dengan ayat ini ya. Karena kemampuan bahasa kita ya, kemampuan bahasa kita itu terbatas. Ibarat kalau kosakata dalam bahasa Arab itu 10 juta kata dan kosakata dalam bahasa Indonesia 20 juta, maka tidak imbang. Nah, itu makanya kelemahan dalam terjemahan gitu ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Setan itu menjanjikan ya, menakut-nakuti al-faqrah, orang yang fakir. Fakir itu paling tidak dua pengertian yang harus kita pahami ya. Fakir pertama, fakir kekurangan harta ya, orang yang kurang harta ya. Kemudian fakir kedua, orang yang miskin jiwa nah, gitu ya, miskin jiwa. Kalau miskin jiwa misalnya kita kikir, kita sombong ya, kita iri hati ya, kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki ya, dan segala macam kelemahan jiwa kita itu al-fakir. Nah, apabila kelemahan jiwa kita itu terbaca oleh setan, misal kita tuh memang orang sombong,
Walaupun sombong kita itu sombong tuh dua macam dalam Al-Quran tuh. Sombong dilakukan dengan ucapan-ucapan, ya, disombong. Jadi sebetulnya orang itu lemah lembut, ya, tapi dalam perkataannya itu sering mengucapkan kata-kata yang sombong. Ya. Kedua, sombong dari gerakan fisik, ya. Jadi dalam surah Luqman, ya, mukhtalin fakhur, ada mukhtalin itulah sombong tapi dari gerak-gerak. Orang sombong itu dia nggak ngomong tapi sombong. Kalau yang sombong dengan kata-kata mungkin geraknya sangat menyenangkan, sopan santun, ya, tapi selalu mengeluarkan kata-kata sombong. Nah itu, begitu kita punya kepribadian yang demikian, wa ya'murukum bil fahsya, ya, setan tuh langsung memerintahkan kita, ya, memerintahkan kita berbuat fahsya, yang berbuat keji, ya. Misalnya kalau memang orang itu kikir, nah ini contohkan di kikir sebenarnya, memang orang yang kikir, ya. Nah langsung kalau ada permintaan misalnya kita berinfak, nah orang kikir itu langsung diperintah oleh setan, langsung perintah oleh setan, nggak usah dikasih, ya. Atau katakanlah memberi kepada orang-orang yang punya, membuat mereka malas saja, gitu, ya. Nah itu. Jadi kalau kita fakir, kelemahan jiwa itu, nah kelemahan jiwa itu hal-hal yang negatif itu segera diperintah oleh setan, ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Nah kebalikannya, artinya kalau kita berusaha, ya, memperindah akhlak kita, membuat dia terpuji, akhlak yang jelek itu akan menjadi baik apabila seluruh ibadah-ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia, gitu, ya. Jadi kebalikannya, kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, maka kalimat selanjutnya, wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan pengampunan, minhu, daripadanya, wa fadlah, dan segala karunia-Nya. Nah, itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui. Jadi di dalam kalimat ini, ya, dalam kalimat ini terjadi ada dua posisi, negatif dan positif. Jadi kalau kita bisa merubah, ya, dengan ibadah-ibadah kita yang semakin, ibadah-ibadah misalnya yang saya contohkan kemarin, menyantuni fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, dan kita lakukan peningkatan ibadah-ibadahnya itu dengan 4, ya, fikir, zikir, qalbu, fisik, dan non fisik, materi. Nah, yang tadinya mungkin penyantunan orang miskin kita lakukan melalui masjid, misalnya perantara masjid, kita lakukan sendiri dengan berjalan ke rumahnya. Nah, itu, ya, dengan berjalan ke rumahnya itu fisik, gitu, fisik, ibadah fisik, ya. Kemudian kita melihat bagaimana keadaannya, ya, menyedihkan,
Sehingga rasa empati kita itu semakin meningkat. Jadi kolbu kita meningkat. Ya, kolbu kita meningkat dan ada keinginan untuk memberi yang lebih banyak. Membuat kita sadar bahwa orang miskin ini perlu kita tingkatkan. Ya. Kemudian kita berpikir, berzikir, mensyukuri ya segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mampu menyantuni orang miskin, orang anak yatim itu bukan karena kita mampu, karena Allah menetapkan, mentakdirkan bahwa dalam kehidupan kita ini mempunyai kemampuan. Itu di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberi kesadaran kita bahwa apapun yang kita lakukan itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang diberikan kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan? Ini pertanyaan. Apakah mereka mampu membagikan rahmat-rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Artinya kita mampu itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesadaran kita bersyukur ya itu jauh nilainya dari segala apa yang kita kumpulkan di dunia ini untuk memperoleh pahala. Gitu kan? Jadi kalau contohnya orang bisa berinfak 1 juta ya, 1 juta, 2 juta katakan, 3 juta dan seterusnya. Kemudian dibandingkan orang yang berinfak hanya 25.000 ya. Tapi dengan kesadaran dia memberi 25.000 itu bahwa Allah memberi dia rezeki sehingga dia mampu melaksanakan tugas-tugas infak itu. Itulah penutupnya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saya kira nanti kita bahas ayat ini. Sungguh ayat ini memberi kesadaran kepada kita dan tingkat zikir fikirnya jauh lebih besar. Jadi terlihat ya peningkatan ibadah infak kita itu kepada ya anak yatim dan fakir miskin. Apa hasilnya? Kemuliaan, timbul akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Maka antara lain kita tidak pernah tentu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang miskin, tidak akan pernah, karena kita sadar misalnya itu ya. Kemudian tentu kita setidak-tidaknya ada kemauan untuk mengajak teman-teman kita, untuk mengingatkan teman-teman kita, ya muncullah akhlak-akhlak yang mulia gitu. Nah apabila itu terjadi, itulah tujuan Rasulullah SAW itu dihadirkan, dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dinyatakan dalam hadisnya ya, tidak aku diutus kecuali memperbaiki akhlak kita. Nah posisi kedua itu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan pengampunan darinya dan kurnianya gitu ya. Wallahu wasi'un alim. Mengapa penyebutan
selalu di dalam kata akhir, ya, dalam ayat-ayat Quran itu selalu menunjukkan asmaul husna. Ya. Jadi tiap-tiap kata itu punya makna, ya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Jadi pengampunan dan karunia yang diberikan kepada kita tidak akan bisa kita ukur. Kita tidak tahu begitu besar dahsyatnya, ya. Saya kira itulah menggambarkan satu ayat bagaimana setan akan mempengaruhi kita berhubung dengan kelemahan jiwa kita. Jadi tidak ada cara lain, kita lakukan usaha-usaha untuk membuat jiwa kita, akhlak kita semakin hari semakin mulia, semakin bermutu, sehingga tidak ada celah setan untuk berpengaruh kepada kita. Nah, itu ya. Sekarang ayat selanjutnya. Ini kalau orang yang tidak merenungkan ayat-ayat ini, kedua ayat ini, begini. Kalau dua ayat disandingkan dekat ya, dan terlihat seolah-olah tidak terhubung dengan baik, renungkanlah, nanti pada satu saat terbuka sendiri, ya, sampai berdoa, ya Allah, kiranya Rabbi zizni ilma, tambahkan ilmu kepadaku. Ini ayat kedua, ayat 269 digandengkan, ya. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, nanti insyaallah besok ya kita lanjutkan supaya betul-betul kita resapi, karena ini merupakan janji Allah. Jadi janji Allah itu memberikan hikmah kepada kita, ya. Hikmah yang diberikan kepada Rasulullah itu sudah dilakukan. Saya punya buku, tapi entah kemana buku itu ya. Ada sekitar 150-an hadis-hadis yang mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah seperti jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu hikmah itu, ya. Karena anjuran dia jangan marah itu berdampak, kalau kita marah dampaknya jauh lebih jelek daripada kalau kita sabar. Nah, itu dihasilkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan ilmu yang sudah diamalkan. Hikmah akan muncul kalau kita punya ilmu sudah diamalkan, dan pengamalan ilmu itu menghasilkan sesuatu, ya, yang dapat memberi petunjuk kepada umat, dan petunjuk itu akan langgeng. Nah, itu ya, hikmah itu akan langgeng karena hasil daripada ilmu yang diamalkan, ya, ilmu amaliyah atau amal ilmiah, gitu ya. Nah, mengapa kita juga dijanjikan oleh Allah diberikan hikmah? Karena ini dalam bahasa fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang sedang dan akan berlangsung terus. Jadi hikmah itu tentu secara sesuai dengan zaman akan diberikan kepada hamba-hambanya, terutama kepada illa ulul albab, orang yang berhati besi dan cerdas, ya. Itu karena di dalam ini bukannya hikmah itu sesuatu yang pasten nih bagi kita, ya, sudah dulu kepada Nabi Muhammad sudah diberikan hikmah.
Tidak, karena ini dalam fiil mudhari', fiil present continuous tense, present future continuous tense, akan berlangsung terus. Ya. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.